wabarakatuh. Selamat siang ya. Baik ya, kita ketemu lagi ya pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Dijaga kesehatannya ya untuk diri sendiri dan keluarga. Kemarin ada PR. Gimana? Dari PR ada yang mau di bahas atau tidak kira-kira? 402 ya. Oke, PR-nya itu kan ini ya, chapter 10 ya. Problem 10. Ini ya. Dari 10.5, 10.6, saya lupa dari 10, hampir seluruh problem 10 sih ya. Namun kalau saya lihat PR yang ada di buku ini sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Relatif lebih mudah daripada justru yang kita pelajari kemarin ya. Dengan asumsi kita menghitung sendiri berapa nilai market price dari bond yang kita terbitkan ya. Nah, tapi mungkin yang perlu dibiasakan dari soal ini adalah terkait dengan bentuk atau narasi dari pertanyaannya. Ya misalkan gini, saya ambil di sini contohnya misalkan A ya. The bond were sold at 98 ya, dijual dengan tingkat 98. Ini jadi maksudnya adalah kalau seperti ini, kalau ada at 98, at 101, atau at 102 itu artinya adalah menyatakan angka ini adalah sebuah persentase dari nilai nominal atau face value bondnya. Berarti kalau dia dijual dengan tingkat 98, maksudnya dihargai sebesar 98% dikalikan dengan 6 juta ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, nanti teman-teman tidak usah mencari kembali berapa present value dari bond yang 6 juta ini atau berapa marketnya ya. Jadi berapa mencari market price-nya dengan cara mempresent value kan tidak usah. Jadi soal sudah menyediakan informasi yang lebih mudah kepada kita untuk menghitung berapa berapa harga jual obligasi tersebut pada saat diterbitkan ya. Walaupun nanti hasilnya kemungkinan bisa berbeda dan memang biasanya memang berbeda ya, walaupun dia tidak terlalu signifikan perbedaannya. Pertama baru kelihatan bedanya itu ketika kalau kita teruskan bond tersebut sampai bawah ya, sampai terakhir tabelnya itu, maksud saya tabel amortisasinya, maka dia akan menjadi tidak sama biasanya, tidak persis sama dengan face value-nya ketika dia jatuh tempo. Itu yang pertama. Jadi kalau ada seperti ini yang nggak usah kaget. Oke ya. Gimana kira-kira ada yang mau dibahas dari soal kemarin yang jadi PR? Kalau nggak ada, saya pilihin aja. Saya pilihin aja ya. Jadi soal 10.4, 55 aja ya. 10.4 terkait dengan bond payable, 10.5 terkait dengan mortgage payable ya. Mortgage payable sebenarnya nanti atau kita ini sebelum kita bahas ini kita kembali ke ini aja kita terlebih dahulu aja ya ini ya. Ya kita selesaikan dulu aja nanti kan karena terkait dengan mortgage payable. Nah, ini ya kita ke materi ini. Accounting for long term notes ya. Jadi long term note payable itu kalau dia dijaminkan, ada jaminannya ketika perusahaan berhutang dengan cara menandatangani sebuah kontrak jangka panjang, kontrak hutang jangka panjang atau long term note payable, dijaminkan seringkali dia disebut sebagai mortgage payable, dijaminkan dengan
properti yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah, dia typically secara umumnya tipenya itu the term required atau syaratnya dia meminta the borrower minjam untuk membuat installment payment. Jadi biasanya dalam rangka untuk pelunasan ya pembayaran dari utang jangka panjang ini, kalau bentuknya berupa mortgage payable, biasanya si pihak lender ya dia mensyaratkan borrower untuk melunasi dengan cara dicicil ya atau diangsur ya, installment payment over the term of the loan ya, sepanjang masa umur dari pinjaman tersebut. Nah, uang yang diserahkan, yang diberikan oleh si borrower itu nantinya terdiri dari dua unsur ya. Unsur yang pertama yaitu interest-nya ya. Unsur yang kedua adalah pelunasan dari atau bukan pelunasan ya, apa namanya? Cicilan atau angsuran dari pokoknya ya. Reduction of loan principal. Bayar sekian terdiri dari dua jenis. Ya, yang pertama adalah interest-nya, yang kedua adalah prinsipalnya. Nanti coba kita cari ya, gimana kalau di dalam soal sederhana ya, mungkin nanti kita cara mencari berapa cicilan yang harus dibayarkan juga bisa ya. Jadi biasanya perusahaan akan mencatat di awal ya mortgage note sebesar, jadi hanya sampai sini. Hongkong dia menandatangani utang jangka panjang sebesar 500.000 Hong Kong dolar, 8% interestnya selama 20 tahun ya, di tanggal 31 Desember 2017. Dalam perjanjiannya, ini langsung dikasih tahu, Mongkok harus membayar installment payment sebesar 50.926 fix ya, tetap ini sepanjang tahun. Maka dari soal ini kalau kita buatkan kita buatkan tabelnya ya, tabel untuk memisahkan berapa sih di tahun pertama interest expense dan berapa sih di tahun pertama angsuran atau cicilan kepada atau terhadap prinsipalnya, maka kita bisa jabarkan dalam sebuah tabel ini. Tabel sepertinya mirip seperti tabel kemarin yang kita pelajari ya, tabel amortisasi diskon, mirip sekali. Cuma di sini yang diamortisasi bukan diskonnya ya, di sini yang diamortisasi adalah prinsipalnya justru. Tinggal dimodif. Interest period ini adalah yang paling atas tanggal penandatanganan atau tanggal penerbitan note payable-nya, yang bawah itu adalah tanggal pembayarannya ya, installment date. Yang kedua cash payment ya, sama seperti yang kemarin yang kita pelajari di bond payable, tapi kalau itu namanya interest payment ya. Ini adalah interest expense, ini persis mirip ya, cara nyarinya juga sama seperti yang kemarin. Nah, yang C ini adalah selisih antara cash payment dengan interest expense. Ini akan diperlakukan sebagai reduction of principal ya, pengurang dari nilai pokok hutangnya. Pokok hutangnya ini yang terakhir. Nah, pokok hutang di sini saldo ya, saldo dari prinsipalnya. Awalnya 500 dan seterusnya. Jadi cash payment 50.926, kemudian interest expense kita isi dengan cara mengalihkan 8% dengan saldo principal balance di tahun sebelumnya ya, jadi 8% kali 500.000 40.000. Kemudian reduction of principalnya selisih antara cash payment dengan interest expense, maka 10.926 yang akan di-treat ya, dinyatakan sebagai pengurang dari principal. Principalnya sekarang setelah 1 tahun berkurang 10.926 menjadi 489.072. Nah, ini ya, ini long term note. Sekarang dari sini, maka kita akan catat ya sebagai pihak yang mempunyai hutang kepada pihak lain ya, si Mongkok akan menjurnal. Yang pertama adalah jurnal pada saat dia menerima uang sebesar 500. Ya sudah, tinggal di jurnal cash 500.000, kemudian
mortgage payable sebesar 500. Nah, kemudian di tahun berikutnya pada saat dia sebelum bayar ya. Bayarnya kapan sih dia? Bayarnya setiap tanggal 31 ya. Oke deh. Pada saat dia bayar cicilan pertama, maka dia jurnal interest expense, mortgage payable, cash ya. Angka yang ada di sini ya, ini persis mirip yang ada di tabel. Jadi dengan adanya tabel sebenarnya ya sudah, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari angka ya, tinggal masukin atau buat jurnalnya, tentukan akunnya, kemudian masukkan jumlah dari masing-masing akun. Sudah selesai. Counting for long term not payable. Sudah selesai ya. Coba kita lihat di sini. Ini contoh yang lain. Call research issues, ya dia menandatangani not payable sebesar 250 juta won ya. Interestnya 6% selama 20 tahun mortgage not to option untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka membangun laboratorium ya yang baru. Perjanjiannya dia harus membayar annual payment sebesar berapa? Sudah ditetapkan fix sebesar 21.796.000 ya setiap tahun. Nah, maka jurnal yang akan dibikin oleh Call Research adalah pada saat menerima ya seperti ini. Kemudian pada saat dia membayar cicilan pertama, ya relatif memang kalau pada saat membayar cicilan pertama sebenarnya nggak usah membuat tabel juga nggak masalah ya. Tapi sebaiknya kita tetap mengerti tentang cara membuat tabel tersebut karena kita bisa membaca pola dari pergerakan angka itu ya, berapa interestnya dan berapa pengurang dari reduction of principal-nya. Nah, tahun pertama ketika cicilan pertama ya dia catat seperti ini ya. Intinya di sini kita lihat cash-nya yang kredit sesuai dengan term-nya ya. Term-nya kan membayar 21.796, maka cash akan berkurang 21.796. Kemudian interest expense-nya 15 juta, ini akan kita cari dari mana? 6% ya. 6% kali 250 juta. Maka interest expense di tahun pertama 15 juta. Selisihnya merupakan pengurang atas prinsipalnya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dari jurnal ini, kalau kita bisa paham dari tabelnya, oh kita paham. Oh, berarti nanti mortgage payable-nya setelah setahun posisinya menjadi ya saldonya 250 juta dikurangi dengan 6.796. Jadi nanti tabel yang ada yang kita bikin sesuai dengan contoh yang pertama tadi dengan buku besar ya, ledger dari mortgage payable jumlahnya persis sama ya, persis sama. Nah, tabel itu memang memudahkan untuk memahami. Nah, udah seperti itu ya. Sekarang bagaimana laporan keuangan seperti ini ya. Ini bagian liability khususnya non current. Jadi dari pelajaran yang terakhir selalu ada di tiap bab nih ya, presentation ya, statement presentation, penyajian dari laporannya. Dari yang terakhir ini mengindikasikan nanti kalau kita diminta untuk menyusun laporan keuangan, maka kita harus sudah memulai mengklasifikasikan tiap akun-akun yang ada ya, yang terjadi ya. Jadi kalau akun itu masuk ke dalam kriteria non current, misalkan mortgage payable, maka di dalam liability-nya ya, dia harus pecah dua. Ada yang current, ada yang non current. Jadi tidak boleh dicampur, harus dipisahkan. Demikian pula yang kemarin ketika kita belajar tentang aset ya. Ketika kita ada prepaid expense misalkan, itu masuk mana ya? Kita harus bisa menentukan sebuah akun tersebut masuk ke dalam kriteria current asset atau non current asset. Nah, seandainya dia masuk non current asset, nah di dalam aset, maka kita harus ditentukan masuk ke dalam fixed asset atau intangible asset atau other asset atau satu lagi properti investasi ya, investment. Nah, itu tugas kita. Jadi kita mengetahui kalau dari pelajaran atau slide ini kita mengetahui itu maksudnya apa sih? Maksudnya nanti setelah ini sudah harus dipisah-pisah. Jadi nggak boleh aset ngumpul jadi satu semua, kemudian liabilitas ngumpul jadi satu semua, nggak boleh.
sudah harus diklasifikasikan karena ini fungsinya sebagai alat analisis ya. Walaupun kita nggak belajar analisisnya, tapi ini ketika kita pisahkan, kita si pembaca laporan keuangan akan lebih mudah untuk melakukan membaca, menganalisis bagaimana posisi keuangan dari sebuah perusahaan ketika dipisah-pisah ini. Nah, ini enggak ya? Ini kita lewatkan ya. Nah, ini sudah ya, kemarin ternyata ada di appendix-nya, tapi kita sudah pelajari ya. Baik, ya kalau sekarang kita masuk ke yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita akan coba ini apa namanya? Ini problem 10.4. 10.4A ya. 10.4A kita baca. Ya. Sekedar mengulang saja. Kersau dia menjual bond sebesar face value-nya 6 juta pounds. Ini pounds. Dengan tingkat bunga selama 15 tahun di tanggal 1 Januari 2017. Pak. Ya. Oh, belum itu ya? Tidak berubah, ya. Oh, ya saya lupa. Belum saya pindah. Ini sudah ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Ya, jadi dia jual obligasi face value 6 juta, 10% contractual rate untuk 15 tahun. Kemudian diterbitkan tanggal 1 Januari 2017. Nah, obligasi tersebut tertanggal ya, dated ya, atau tertanggal dicetaknya itu adalah tanggal 1 Januari 2017. Kebetulan persis sama dengan penjualan. Dan dia juga akan menyatakan akan membayarkan interest setiap tanggal 1 Januari, berarti tiap tahun. Dan terakhir, the bond was sold at 98 ya, dijual dengan tingkat atau kurs ya, kadang-kadang pakai kurs juga ya, 98 ya. Jadi tinggal kita, kalau seperti ini kita nggak usah mencari present value ya. Yang pertama kenapa? Yang pertama adalah sudah ditentukan dijual dengan harga berapa di soal. Yang kedua, tidak ada informasi mengenai berapakah efektif interest rate-nya. Ya, jadi kita nggak ada informasi, sehingga di sini pun kita tidak bisa membuat tabel amortisasi di dalam soal ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Maka siapkanlah jurnal ketika diterbitkan bond gitu ya. Itu adalah cash langsung 5880 dari 98% kali 6.000. Ya, bond payable-nya sama. Yang B, pada tanggal 31 Desember, jumlah dari amortisasi diskon sebesar 8.000 pound. So, the statement of financial position presentation of the bond liability at December 31, 2017 ya. Jadi kita di sini kalau selama 1 tahun ada amortisasi dari diskon sebesar 8.000, maka nanti di dalam SOFP yang tadi di bagian equity, di bagian non current liability ada bond payable, nanti angkanya berapa ya. Dulu kan waktu saat kita terbitkan angkanya 5880 ya. Kalau ada amortisasi sebesar 8.000 atas diskon yang terjadi, maka nanti di akhir tahun berapa? Nah, amortisasi diskon nanti menyebabkan ininya bond payable, saldo bond payable-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Dia akan menuju, intinya dia kalau dia di bawah, dia akan menuju ke face value. Sebaliknya kalau dia premium kan aslinya di atas ya harganya, maka dia akan turun menuju ke face value. Maka di sini non current liability akan sejumlah 5.888 ya, tambahkan 8.000. Tapi kalau ditanyakan semuanya, posisi liability di tanggal 31 Desember tentu saja nanti ada current ya. Ada current liability juga, yaitu interest payable yang jumlahnya 600. Tapi ini nggak ditanyain di soal. Seandainya nanti ada pertanyaan, jangan kelewat. Juga ada unsur interest payable sebesar 600.000. 600.000 dari mana? Dari
10% ini kali 6 juta gitu ya. Jadi isinya ini. Terus kalau ditanya lagi ya, kan sebenarnya jawabannya cuma ini doang dari pertanyaan yang ada. Sebenarnya angka ini dari jurnal apa sih? Dari jurnal yang ini, kalau ditanya tentang jurnal. Ya. Jadi angka ini yang ada di apa namanya bagian liability ini, dia muncul karena kita membuat adjustment di akhir tahun, ya, yaitu interest expense. Interest expense itu ya langsung saja, kalau kita kan hanya punya dua angka ini ya, interest payable sama bond payable. Berarti interest expense itu adalah penjumlahan antara interest payable dan bond payable, ya. Maka nanti ngefeknya ke section apa liability di dalam SOFP-nya si siapa di sini? Kersau ya. Yang C sekarang. Jika di tanggal 1 Januari 2019, ketika carrying value dari bond tersebut, ya carrying value-nya sebesar 5896, 5.896.000, perusahaan meredeem, ya ini juga kita biasakan, ya sama seperti cara bacanya seperti yang bukan yang ini ya, ini. Dia melunasi bond tersebut at 102. Berarti dilunasi dengan harga, kita cari harganya. 102% kali 6 juta. Ya. Kali 6 juta itu merupakan face value karena dia tidak menyebutkan ya. Nanti kalau kalau memang arahannya tidak ada, karena bisa aja yang dilunasi sebagian ya. Tapi tetap saja sebagian itu kita harus kalikan 102 ini kali face value. Nah, ini berarti ini diasumsikan seluruhnya ya, seluruhnya dilunasi. When the carrying value of the bond was 5.896.000, kemudian perusahaan melunasi dengan kurs 102%, maka bagaimana jurnal yang harus dibuat, record the redemption of the bond. Catatlah transaksi pelunasan obligasi tersebut dengan asumsi bahwa interest yang harus dibayar di periode tersebut sudah dibayar dan sudah dilunasi saja ya. Karena kan tanggal 1 Januari kan tanggal bayar interest. Jadi di sini maksudnya kita nggak usah lagi mencatat jurnal pembayaran interest karena diasumsikan sudah has been paid ya. Atau ya berarti ya sudah dicatat juga kalau sudah dibayar. Nah, jurnalnya adalah sederhana, bond payable, ya, sesuai dengan ini di contoh soal 5896. Kemudian cash-nya keluar, ini adalah 102% yang tadi, dikalikan face value-nya 6 juta. Nah, selisihnya kita lihat di sini ya. Di sini ada selisih antara cash yang dikeluarkan dengan carrying amount-nya, gedean cash, berarti selisihnya sebagai loss, ya, sebesar 224. Nah, ini contoh kembali tentang bond payable. Oh ya, nanti yang menarik di dalam transaksi bond payable ini banyak yang menarik. Tapi di saat ini kita tidak diberikan itu dulu. Nanti di AKM akan ada tambahan, misalkan ada beberapa variasi terkait dengan transaksi bond payable. Yang pertama misalkan dia, ini kan soal-soal yang kita bahas ini kan setiap penjualan bond payable selalu dia 1 Januari ya. Perhatikan nggak? Bagaimana kalau seandainya dia dijualnya bukan di 1 Januari? Artinya 1 Januari dijual dan bertepatan dengan tanggal pembayaran interest. Bagaimana kalau dia di luar itu? Gitu ya. Karena tanggal 31 Maret tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran interest. Itu variasi yang pertama ya. Variasi yang kedua adalah bagaimana kalau yang dilunasi misalkan sebagian ya, 30%, 40% dan lain sebagainya. Itu variasi yang kedua. Dan macam-macam. Itu cukup rumit ketika kita sudah masuk ke pelajaran AKM nanti. Tapi kita belum ke AKM, kita masih pokoknya secara nature ya, bond itu kayak begini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang ini ya, mortgage ya, dan long term juga mortgage payable ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Talkington ya, 15A, dia menandatangani
note payable atau mortgage payable sebesar 400.000, bunganya 8% untuk 10 tahun pada tanggal 31 Desember 2016. The proceed from the note, ya, the proceed itu artinya uang yang dia terima net bersih, ya, dia gunakan untuk membangun laboratorium, ya. The term of the note provide for annual installment payments, ya, exclusive of atau di luar. Jadi dia bayar 59.612 itu belum termasuk asuransi sama pajaknya, ya, pajak real estate taxes. Jadi dia ya hanya membayar pinjamannya saja dari atas yang 400.000. Ya. Nah, pembayaran setiap tanggal 31 Desember. Nah, kita diminta untuk menyiapkan schedule installment untuk 4 tahun pertama. Tapi karena kita pakai Excel, ya nggak masalah, kita selesaikan saja. Ya. Nah, seperti yang tadi kita bikin, jangan lupa ini ya, ini sangat penting ya, menguasai tabel ini. 31 Desember 2016, 400.000 sesuai dengan uang yang dia terima. Kemudian setahun berikutnya, tanggal pembayaran installment 59.612 ya. Terus berapakah interest expense-nya sesuai dengan ini, interest-nya dikalikan dengan, bukan dikalikan dengan itu, dikalikan dengan balance atau saldo di tahun sebelumnya, maka 32.000, maka selisihnya merupakan atau akan kita tetapkan sebagai pengurang dari prinsipal. Kemudian prinsipalnya, balance-nya setelah setahun menjadi 372. Nah, kalau kita diminta sampai tahun keempat, sampai sini saja. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita teruskan, dia kan mintanya berapa sih? 10 tahun ya. Kita teruskan sampai 10 tahun, maka nanti di akhir tahun, nanti prinsipalnya menjadi 0. Tadi sebenarnya nggak 0 amat ya, tapi karena di sini saya rubah, ada selisih 3 ya. Aslinya tuh nggak signifikan, cuma $3. 3, cuma di sini ya karena tadi soalnya kan langsung given, dia tidak langsung. Dia mencari installment-nya tidak menggunakan present value interest factor, jadi langsung nembak gitu ya. Maka nanti hasilnya nggak presisi. Tapi kalau kita pakai present value interest factor, dia presisi. Kita coba dulu ya. Saya agak lupa dikit. Nyari ini 59612 gitu. Nanti saya ingatkan lagi. Ini ada caranya. Jadi kita tinggal ngebagi. Oh ya. Coba berapa? Tadi 6% 10 tahun ya. Sama dengan ini kan annuity kan ya. 1 dibagi dikurang ya. 1 dibagi 1 tambah 6% gitu ya. Pangkat berapa? 10 ya. Pangkat 10 gitu kan. Kita bagi 6%. Nah, ini ya. Ini present value interest factor yang annuity ya. Dengan tingkat suku bunga berapa? 6%, N-nya sebesar 10. Jadi angka ini 59612 merupakan, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya agak lupa, mudah-mudahan benar. Tinggal kita bagi. 54, betul kali ya. 6% apa 8? Oh, 8. 8, Pak. 8 ya? Iya. Oh, saya 6 ya, 8% ya. Nah, ini 6%, 8. Hasilnya 5619612. Ya. 56 ini kan kalau ini kan panjang ya. Coba ya kan? Coba kalau ini saya pakai, saya ganti dengan yang ini. 0 persis ya. Persis 0 ya. Habis. Jadi presisi kalau kita menggunakan, berarti nanti kalau ada pertanyaan berhenti sampai sini nggak disebutin installment-nya berapa, ada ya fixed annual payment-nya, cari sendiri bisa ya, pakai tinggal dibagi aja berapa face value-nya dengan present value interest factor yang annuity, gitu ya. Jadi angkanya dari situ, membagikan ini dengan apa namanya face value-nya dengan present value interest factor yang annuity, maka itulah installment-nya. Baik, sudah selesai? Ada pertanyaan? Coba, saya pengen sebelum kuis ya. Nanti sebelum kuis,
kita, ya silakan. Suara-suaranya. Pak, izin tanya, saya sempat baca current portion of mortgage payable. Itu maksudnya apa, Pak? Current portion of mortgage payable itu seperti yang kemarin, seperti current portion of long term note. Ya, jadi cuma ketika gini, current portion itu gini. Ini kan apa namanya, posisi installment, ya ini kan installment, ini posisi balance-nya, saldonya. Jadi current portion itu adalah berapakah dari saldo mortgage payable yang kita miliki ini. Misalkan gini, misalkan kita posisinya di sini nih, kita ini saya nolin, saya hapus semua ya, ya kan? Di akhir tahun 31 Desember 2017, di tanggal 31 Desember 2017 ya, di tanggal 31 Desember 2017, oke ya, nanti kan, coba saya ingin bertanya nih, di tanggal 31 Desember 2017 di sini, bukan di sini, tapi di posisi sini, ketika kita bikin laporan keuangan, ya kan, kita akan bikin laporan keuangan di bagian liability gitu ya. Di sini kan ada current liability, ada non current ya. Ada non current. Gitu kan? Nah, ketika terkait utang kita misalkan hanya mortgage payable ini. Per tanggal 31 Desember 2017 ya, maka ada mortgage payable. Anggaplah saya terus ini, mortgage payable ya. Ini jumlahnya berapa di sini coba? Untuk bagian yang non current. Jumlahnya 3 42.567. Ambil yang sini. Ya, ambil yang sini, yang non current. Ya, 342.567. Ada nggak di sini, di sebelah sini? Sebelah yang non currentnya. Yang currentnya 29821. 29821. Jadi dia ini yang disebut sebagai apa namanya tadi? Current portion of mortgage payable. Jadi bagian lancar dari mortgage payable. Artinya yang 29821 ini adalah bukan masuk atau bukan kategori sebagai non current ya. Dia masuk ke dalam kategori current. Kenapa? Di tanggal 31 Desember 2017 uang yang sebesar 29 ini ya harus kita lunasi di tanggal 31 Desember 2018. Artinya setahun. Kalau masuk kategori setahun maka dia akan kita kategorikan sebagai liabilitas lancar ya. Itu maksudnya kayak gitu. Nanti dan seterusnya seperti itu. Jadi dia harus dipecah-pecah seperti ini ya. Sebagaimana, tapi kalau contoh yang current portion of long term not payable yang kemarin kan sederhana ya. Kalau ini kan agak rumit karena kita harus pintar memilih mana yang masuk ke bagian pokok hutangnya ya. Pokok hutangnya kan yang ini kan. Ini dan ini ya. Ini dan ini gitu kan. Untuk disajikan di tanggal 31 Desember 2017. Total jumlah ini berapa sih? Total jumlah ini adalah ya sebesar 372 ini kan. Cuma dari 372 harus kita pecah mana yang akan masuk atau yang akan dilunasi di tahun depan dalam 1 tahun, yaitu yang 27, dan yang akan dilunasi lebih dari tahun yang 342. Total ini merupakan jumlah saldo yang ada di tanggal 31 Desember 2017 yang 372. Jadi dalam penyajiannya itu harus cermat ya. Seperti itu. Jelas? Ya Pak, jelas. Makasih. Ada yang lain? Saya hapus ya. Saya pindahin aja ke bawah. Izin mau tanya, Pak. Boleh. Pak, kalau di materi bonds payable kan ada materi pelunasan sebelum jatuh tempo. Iya. Kalau di mortgage payable apakah ada juga, Pak? Bisa, ya. Tetap bisa akan ada pelunasan. Ya seperti misalkan kalau kita ketika itu misalkan kita meminjam uang di bank kan ketika kita akan melunasi di jatuh tempo maka seperti apa? Ya nanti si pihak bank antara kita bukan kitanya ya, kitanya malah kita kan terima aja. Pihak bank akan menentukan ya, kita akan dikenakan istilah itu penaltinya berapa gitu ya. Jadi
ketika dia akan dilunasi sebelum jatuh tempo misalkan. Tapi apa namanya? Ya ini karena bukan bond. Kalau bond itu kan diperdagangkan secara aktif ya. Kalau ini kan tergantung apa si yang meminjam itu mau melunasi atau enggak kan. Bisa saja misalkan gini. Di sini ya, misalkan di mana ya kita tarik. Di sini ya, di tanggal 31 Desember 2022, kita akan melunasi. Maka kan di sini kan kita apa namanya akan bertanya kepada bank, kalau saya lunasi berapa utang saya kan? Maka bank akan menilai, akan memberitahu oh utang saudara sebesar 100 setelah bayar yang 40 ya. Setelah nyicil yang 59 ini, setelah nyicil atau tanggal satunya aja deh, utang kita sebesar 197.442. Ya, 197.442 itu kan pokoknya, prinsipalnya. Ya. Mestinya kan kita hanya bayar sebesar itu, tapi kan pada kenyataannya kan enggak. Yang kita bayar, ya, jadi kita ngitungnya bukan dari jumlah ini ya. Kebanyakan kan, oh utang saya tinggal 5, oh banyak nih. Oh bukan ya, ini ya, jumlah ini ya. Oh maaf, jumlah ini. Biasanya kan kita ngitungnya kan hitungan orang awam sederhana, utang saya totalnya ini kan, tahunya kan gitu kan 596. Kalau saya kurang cicilan saya misalkan 5 kali itu 2345, maka utang saya 298 padahal enggak. Kalau ngerti bagaimana bank itu menghitung, utang kita sebenarnya 197. Kita tahunya wah enak gitu ya. Enak kenapa? Kalau kita lunasi di sebelum apa namanya? Sebelum maturity, sebelum jatuh tempo, kita nggak perlu bayar misalkan di sini tadi ya, nggak perlu bayar sebesar 298. Bayarnya hanya 250 gitu kan. Kita nganggapnya enak karena kita merasa oh di diskon. Padahal enggak, justru itu yang ada adalah penalti ya. Itu seperti itu. Jadi harusnya kita hanya bayar 197, tapi bank memberikan penalti dengan ya mungkin dia mengenakan tingkat rate lagi tertentu berapa persen, nanti dapat kenanya sekian. Kita harus bayar sekian. Bisa ya. Yang jelas nanti tinggal kita ini, misalkan gini soalnya, di redeem di tanggal 1 Januari 2023 gitu ya. Berarti kan posisi saat itu setelah kita bayar prinsipal installment yang ini ya, posisinya 197 kan. Nah, kita nanti kalau di soal sih memang selalu dengan harga atau dengan harga pelunasan misalkan 230 juta gitu kan ya. Kalau orang awam bilangnya, oh kita masih nyicil, oh terlalu ya 238, tapi kita hanya bayar 230. Enak nih dapat diskon, orang awam gitu. Padahal enggak. Padahal itu kita kena penalti atau tambahan bunga yang lain oleh bank. Gitu ya. Itulah ya jahatnya bank. Gitu ya. Itu ya jadi seperti ini. Jadi ya sudah tinggal kita jurnal saja. Jurnalnya gimana? Ya sudah seperti biasa. Berarti mortgage payable, ya benar nggak sih tulisannya? Mortgage ya payable. Berapa per 1 Januari? Berarti ya tinggal 1 Desember 2022 ya. Ini kemudian cash ya 230. Nah, loss ya harus nyatat loss. Nah, kalau perusahaan kan pasti tahu cara ngitungnya kan. Berarti dia akan akui, oh saya rugi kalau bayar 230 gede banget. Orang pokok utang saya cuma 197 gitu kan. Nah, jadi bisa ya, itu pertanyaan atau jawabannya. Bisa sekali kalau di redeem. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau nggak ada, coba kita latihan ya. Tapi biasa dikumpulkan ntar di upload di Sisau. Satu soal saja untuk pemanasan sebelum kita kuis. Ini saya sudah dibikin, saya samain dengan kelas yang tadi ya. Ini soalnya. Silahkan dikerjakan. Silahkan di Excel, tapi nanti ditulis di bukunya ya, terus dipotong. Kenapa di Excel? Karena di sini saya minta tabel amortisasi sampai selesai, dan berikutnya ya, market interest rate-nya 7%, ini kalau setengah tahunan tidak ada di tabel. Jadi mau nggak mau harus menghitung dengan formula atau rumus. Karena 3,5% jadinya jatuhnya. Gitu ya. Ya, silakan ya, A sampai D dikerjakan ya.
Sudah? Kita cek ya. Izin Pak ya. Ya. Ya, silakan. Boleh. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Belum pada upload ya? Ya, ada yang mau diskusikan tadi? Gimana? Oke, jadi. Izin Pak, Ya, dikerjain di Excel aja kan Pak ya? di kertas, di Excel buat nulis aja, buat apa ngitung. Nanti di apa namanya di kumpulkannya ditulis di kertas, terus biasa dipoto atau di PDF kan di upload. Pak, izin Pak. Untuk kalau misalnya di jurnal tahun 2016, kira-kira yang di Juninya ada penyesuaian atau enggak ya Pak? Atau langsung pembayaran Juli aja jurnalnya? Ini kan nggak ada keterangan ya di bulan Juli, laporan keuangan, berarti langsung pembayaran di bulan Juli. Oh, oke, siap. Makasih Pak. Iya. Ya, waktunya sudah ini. Gimana? Tinggal di-upload ya. Upload 5 menit bisa kan ya? Ya, silakan ya. Sambil di-upload coba kita ya, ini ada sedikit variasi ya. Variasinya apa? Variasinya adalah di sini dengar suara saya kan ya? Variasinya dia pertama bunganya itu setahun 2 kali ya. Nah, kemudian variasi berikutnya adalah ketika jurnal, maka jurnal itu adalah kita nambah satu waktu lagi untuk menjurnal, yaitu di tanggal 1 Juli ya, pada saat tanggal pembayaran interest yang pertama kali. Yang A, misalkan, kita hitung dulu ya, market price dari bond payable ya. Tapi present value dari apa namanya principal ya. Kemudian present value dari kan apa tadi 500 juta ya. Prinsipnya 500 keluarga 100 juta. Nah, interestnya adalah 6%. 6% kan setahun ya. 3% benar nggak pada ngitung 3% atau 6%? Jadi 3%, karena setengah tahunan. Ya, kali 500, jadi 15 juta. Ya, jangan sampai salah di sini. Yang terlanjur salah karena latihan, silahkan kalau mau diperbaiki. Nah, sekarang kita cari berapa present value interest faktornya. Untuk yang single amount ya. Itu ditambah, nah ini 7% berarti berapa? 1 tahun. Setengahnya berarti ngikutin ya, 3,5%. Setengah tahunnya dari 7%. Nah, pangkatnya ya, N-nya berapa lama? 8 tahun. 8 tahun berarti kalau dia pembayaran interestnya setengah tahun, berarti dia 8 kali 2, 6. Maka sejumlah berapa nih? 0,576 itu ya. Nih, kemudian yang berikutnya, karena panjang saya langsung copy aja ini ya. Ini 3,5 ya. Saya ganti ininya pangkatnya 16. Semuanya 3,5. 12 ya. Ini kalau kita kalikan ini juga kalau kita kalikan, maka price-nya adalah harga jualnya sebesar 469 ya. Kita cek benar nggak indikasi itu. Ini kontraknya 6, marketnya 7, berarti harusnya dia di bawah. Apakah benar 469 di bawah 500? Ya benar.
Berarti benar. Nanti kita cek lagi di dalam jawaban yang B ya, ketika bikin buat tabel. Yang A kita bikin jurnal dulu ya. A jurnalnya adalah berarti cash ada bond payable ya. Jumlahnya langsung kita ambil dari sini. Selesai yang A. Ya. Kemudian yang B ya. Bikin tabel ya. Tabel berarti tanggal ya. Kemudian apalagi ini panjang tabelnya nanti ya, sampai 16 ya. Makanya kalau pakai Excel enak gitu ya. Entah udah selesai belum ditulis? Sudah selesai ditulis belum? Kalau belum ntar aja. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sambil Mbak, perhatikan banyak. ini. Ya, sambil perhatikan ini ya. Supaya itu kan nanti teknis tinggal di-upload saja. Jadi saya kasih waktu lagi deh. Yang penting intinya kalau dalam pertemuan ini adalah memahami dulu ya, memahami apa yang kita pelajari sekarang ya. Ini interest paid ya. Sambil lihat ya, nggak apa-apa nanti terupload dikit. Interest paid gitu ya. Apalagi interest ya. Kemudian apa amortisasi. Amortisasinya saya diskon. Ini adalah carrying amount atau carrying value. Nah, tanggalnya yang pertama ya tanggal 1 Januari 2016 ya. 2006. Nah, itu kan? Yang kedua 1 Juli 2016. Terus 1 Januari 2017, 1 Juli 2017 itu kan. Nah, kita harus bikin sampai 16 ya. Kita bikin sampai 16 apa namanya? Baris ya. Sampai mana nih? Sampai tahun berapa? 16 tambah 8 Januari 2024. 24. Januari. Ini. Ya 16 1 Januari 2004 ya, sampai sini ya. Interest paid-nya akan tetap sebesar 15 kan? 15 juta. Gitu kan? Interest expense, ntar dulu ya. Carrying amount-nya di tanggal 1 Januari sebesar harga jual ya 469. Interest expense-nya adalah 3,5% ya. 3,5 ini harus perhatian, hati-hati. Berapa kali ada yang kelewat juga ya. Kalikan carrying amount. Jadi interest expense-nya 16, maka amortisasinya 16 juta sekian dikurangi dengan 15, jadi 1.441. Kemudian carrying amount dari obligasi tersebut akan bertambah ya, dengan adanya amortisasi sebesar 1.441 bertambahnya menjadi 471. Dan seterusnya ya, ini tinggal kita terusin aja nih, ini saya copy dulu ke bawah. Ini ya, ini sama. Ini dari 16, 3,5% kali ini. Kemudian ini tinggal selisihnya. Ini adalah pengurang menambahkan. Ya. 41 tambah 1 sekian-sekian. Ini kalau kita selesaikan, untuk mengecek kebenaran kita adalah nah, ini 500 juta di akhir tahun. Ya, ini ya. Saya minta ditulis sementara ya, nggak apa yang terus banyak ini. Untuk membiasakan aja nanti kalau dalam soalnya kan kalau sudah biasa latihan yang kayak gini, yang kalau mengerjakan yang lebih ringan kan lebih cepat. Kemudian apalagi yang ini? Jurnal tahun 2016. Yang ini udah ya, di situ ini sudah. Maka yang C jurnalnya adalah yang C. Yang pertama ditanggalin jangan lupa tentukan kapan 1 Juli 2016 itu yang pertama, ya kan? Nah, jurnalnya adalah berarti interest expense ya. Kemudian apa? Obligasi bertambah berarti di kredit, bond payable. Kreditnya adalah karena tidak dia bikin nggak ada asumsi, kalau tidak ada asumsi apa-apa berarti dia bikin laporan keuangan sekali tanggal 31 Desember. Berarti di sini langsung cash ya, cash. Nah, ini jumlahnya tinggal kita ambil aja di yang pertama paling atas 16,441, bond payable-nya adalah sejumlah amortisasi di semester pertama ininya 15 gitu ya. 1 Juli 2016. Kemudian tanggal 31 Desember 2016 ya. Jurnalnya sama kan kayak gini kan ya, tinggal saya copy aja.
Tapi yang bawahnya saya ganti menjadi interest payable ya. Ya, angkanya tinggal ngambil di baris yang kedua. Ini expense-nya yang ini. Kemudian untuk yang bond payable-nya adalah di baris kedua di bagian amortisasi, ininya sebesar 15. Ya. Ini jurnal untuk di tahun 2016 ya. Saya tidak bikin yang isu karena sudah di nomor yang di A, ya, yang di A. Terakhir yang D, ya, yang D. Apa katanya yang D? Apabila tanggal 1 Juli 2019 seluruh obligasi dilunasi dengan harga 481 Juli berarti ini ya. Pada saat book value-nya sebesar 479. Maka kita jurnal aja bond payable, kemudian cash ya. Bond payable-nya kan ini kan 479. Cash-nya tadi berapa? 480 ya. 480 juta. Nah, ini lebih besar yang mana nih? Lebih besar uangnya kan? Berarti dia loss ya. Loss besar berapa dia? 791. Nah, ini ya. Oh ya, tapi hati-hati ya, terkadang soal ini kan tanggal 1 Juli kan ya. Ini kan tanggal 1 Juli kan? 1 Juli 2000 berapa tadi? 19 ya. 2019 kan? Nah, ini sebenarnya di jurnal di tanggal 1 Juli ada jurnal yang lain kan? Yaitu jurnal ini kan. Nah, semestinya kalau tidak ditanyakan harusnya juga dibuatkan jurnal pembayaran interest ya. Harusnya seperti itu. Nih jurnal saya ini hanya jurnal pada saat pelunasan saja. Jadi saya tidak menjurnal pembayaran interest. Kalau soal yang di buku kiasan tadi kan ada asumsi bahwasanya seluruh pembayaran, seluruh interest sudah dibayarkan. Berarti itu secara implisit meminta kita untuk menjurnal terkait pelunasannya saja gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sudah? Izin, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya tadi kan tanggal 1 Juli kita bayar dulu. Berarti kan kita jurnal interest expense pada bonds payable dan cash. Iya. Sebesar nilai yang di Juli itu. Nanti misalnya habis itu baru dijual itu berarti nanti nilainya bonds payable maksudnya nilainya jadinya pakai yang tanggal 1 Januari atau 1 Juli? Tetap 1 Juli, tetap ini. Ini kan gini cara bacanya ya. Jadi angka yang ada di sini ya, yang ada di sini. Terutama yang di sini ya 16. Angka yang di sini ya, terutama yang ini saya ingin menunjukkan nih ya, yang saya arsir warna coklat muda ini. Ini angka 16719 interest expense itu menunjukkan angka yang terjadi ya, angka yang terjadi kalau expense itu kan merata ya. Terjadi dari tanggal saya salah ya? Salah ngambil ya? Oh iya, salah ngambil. Harusnya di sini ya. Saya ulang ya. Saya salah ngambil. Harusnya di sini yang ini 480. Nah, ini bukan 479. Ini berarti dia loss ya. Gain berarti. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Saya salah mengambil angka. Ini ya. Jadi gainnya 980. Masih relevan pertanyaannya nggak kira-kira? Jadinya sudah Ya, sudah benar, nggak. Jadi karena tadi saya salah ngambil ya, jadi seolah-olah ini benar, tapi enggak, sebenarnya salah. Izin Pak, berarti kan kalau misalnya menjual itu berarti harusnya kita bayar dulu baru kita jual gitu ya Pak? Kita tuh berarti perusahaan. Maksudnya bayar interestnya dulu Oh, baru. interest, iya betul. Ya kan Pak? Nah, baru kita lunasi, bukan? Kita bayar interestnya. Iya, maksudnya itu. Kita lunasi. Siap. Jadi makanya di tanggal 1 Juli ini nanti mestinya ada jurnal ini, jurnal pembayaran interest ini. Mestinya ada jurnal ini juga. Harusnya ya, karena kan saya tidak menyebutkan tidak mengasumsikan sudah dibayar. Kalau tidak ada itu ya mestinya ini juga dilengkapi dengan jurnal pembayaran interest sekaligus jurnal untuk mengamortisasi ini. Ya, saya ambil.
Gitu ya. Jadi tetap kita bayarkan ini ya, walaupun kita lunas. Ini kan pelunasannya kan hanya atas pokoknya ya, prinsipalnya ya, yaitu carrying amount itu kan prinsipal sebenarnya. Nah, ini kan tetap terhutang dan tetap akan ditagih oleh si pemegang obligasi. Makanya tetap harus kita jurnal yang atas interest yang terjadi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Juli 2019. Ya. Ini ya. Jadi tetap harus dibikin. Tadi saya langsung aja. Kecuali saya kasih asumsi seperti soal yang tadi sudah dibayar. Ada lagi yang masih ingin ditanyain? Baik, saya tutup walaupun belum selesai ya pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih ya perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.